Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Ramadanti Perkenalkan, nama saya Langkah Jati Waluyo. dari Prodi Teknik Informatika semester 6 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan media transmisi. Langsung saja, yang pertama ada definisi media transmisi, yaitu media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Berikut ini adalah beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Jadi, contoh-contoh alat elektronika yang sudah disebutkan di atas yaitu seperti telepon, komputer, televisi, dan radio itu membutuhkan media transmisi berupa kabel untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini tergantung pada jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Oke, berikutnya ke jenis media transmisi pada jaringan komputer. Media transmisi pada jaringan komputer itu ada 3 jenis. Yang satu, chopper media atau sering dikenal dengan media tembaga. Yang kedua, optical media atau media optik. Dan yang ketiga, wireless media atau media tanpa menggunakan kabel, unguided ya teman-teman. Yang pertama, media transmisi guided, yaitu software. Yang pertama, copper media, media tembaga ya. Copper media ialah media transmisi yang terbuat dari bahan tembaga atau biasa disebut dengan kabel. Data yang dikirim lewat kabel ini bentuknya berupa sinyal-sinyal listrik atau tegangan atau arus digital. Berikut ialah jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama itu kabel koaksial, yang kedua kabel STP, atau ketiga UTP. Ya, untuk kita jelaskan yang kabel koaksial ya, koaksial cable. Kabel ini sering digunakan sebagai kabel antena. Kabel antena TV kita menggunakan kabel koaksial. Disebut juga sebagai kabel BNC atau Bayonet North Connector. Kabel ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN karena memiliki perlindungan terhadap draw yang lebih tinggi, murah, dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan standar. Ada dua jenis, yaitu RJ58 10 base 2 dan RJ8 atau 10 base 5. Ada tiga jenis konektor pada kabel koaksial, yaitu T konektor, I konektor, soket, dan BNC konektor. Keuntungan menggunakan kabel koaksial adalah yang pertama, harganya cukup murah, dan yang kedua, jangkauannya cukup jauh. Tapi ada kekurangan juga. Kekurangannya adalah susah pada saat instalasi. Yang kedua, untuk saat ini kabel koaksial sudah tidak direkomendasikan lagi untuk instalasi jaringan. Berikut contoh gambar dari kabel koaksial ya. Gambar ini adalah gambar kabel koaksial. Di sini kita lihat ada center konduktor, ada dielectric, terus foil shield, terus braided shield, sama outer jacket. Kita sering menemukan kabel ini untuk antena televisi. Juga dipakai untuk CCTV ya, CCTV yang model sebelumnya. Karena model sekarang sudah menggunakan kabel LAN atau mungkin dengan wireless, tapi sebelumnya
Mungkin 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bahkan sekarang pun masih ada CCTV yang menggunakan kabel koaksial sebagai media transmisinya. Lalu kabel twisted pair. Twisted pair ini ada 2 keluarga. Pertama STP dan kedua ialah UTP. Yang ngebedainnya cuma yang STP ada pelindungnya buat biar gak interferensi, satu lagi gak ada pelindungannya, jadi agak rentan. Gak ada pelindungannya, gak ada pelindungnya kalau STP ya. Ayo kita bahas aja kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama STP, Shield Twisted Pair. Keuntungan menggunakan kabel STP ialah lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Kekurangannya adalah mahal. Kabel STP ini mahal ya teman-teman. Susah pada saat instalasi, terutama masalah grounding, dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Berikut gambar untuk contoh kabel STP. STP ini sebenarnya mirip dengan UTP ya. Jadi ada putih oranye, putih hijau, putih biru, sama coklat. Nah, nanti kita lihat perbedaannya di yang kedua nih. UTP, Unshielded Twisted Pair. Keuntungan menggunakan kabel UTP adalah murah dan mudah diinstalasi. Kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Begitu teman-teman. Yang ketiga ada media transmisi ungate atau hardware. Suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Media ungate atau yang biasa kita kenal dengan sebutan wireless ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, dan air. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya yaitu udara. Sedangkan untuk menerima sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Pada dasarnya, terdapat 2 jenis konfigurasi untuk transmisi wireless. Ungate media atau komunikasi tanpa kabel mentransmisikan gelombang elektromagnetic tanpa menggunakan konduktor secara fisik. Nah, dan juga sinyal dikirimkan secara broadcast melalui udara atau air dalam beberapa kasus. Ini dengan media transmisi ungate hardware. Lalu berikutnya, media transmisi ini dapat menggunakan wireless atau menggunakan satelit. Untuk yang ungate, untuk slide sebelumnya, media transmisi ungate atau hardware ini, media transmisi ini menggunakan wireless atau menggunakan satelit. Berikut contoh-contohnya seperti yang sering kita lihat ya, router-router ini untuk memancarkan sinyal wireless ataupun bisa juga dalam beberapa device untuk menerima perangkat. Aplikasi nyata media transmisi wireless yang sering kita jumpai ya. Berikutnya, media ungate mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless mobile, dan lain sebagainya. Media ini memerlukan antena untuk transmisi dan penerimaan, yaitu transmitter dan receiver. Ada 2 jenis transmisi, point to point, unidirectional, yaitu di mana pancaran terfokus pada satu sasaran. Broadcast omnidirectional, yaitu di mana sinyal terpancar ke segala arah dan dapat diterima oleh banyak antena. Jadi ada yang unidirectional, yang terfokus pada satu sasaran, yang satu arah aja ya. Terus yang omnidirectional, yaitu bisa ke segala arah. Tentunya untuk sinyal pemancarannya akan lebih kuat yang satu arah karena antenanya terfokus ya pada satu arah. 3 macam wilayah frekuensi antara lain gelombang microwave 2-40 GHz, gelombang radio 30 MHz sampai 1 GHz, dan gelombang inframerah. Untuk media tidak terpandu atau unguided, transmisi dan penerimaan dapat dicapai dengan menggunakan antena. Untuk transmisi, antena mengeluarkan energi elektromagnetik ke medium, biasanya udara. Dan untuk penerimaan, antena mengambil gelombang elektromagnetik dari medium sekitarnya. Media transmisi tidak terpandu atau unguided terbagi atas 4 bagian, yaitu gelombang
terestrial atau atmosfer bumi. Yang kedua gelombang microsatellite. Yang ketiga radio broadcast, dan yang keempat inframerah. Berikut cukup sekian dari kami. Bila ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.